Oke, berkaitan tentang masalah sukma, Kiai, ada fulan tanya kepada kami ketika dia istighraq dalam wiridnya atau sudah Masya Allah dalam wiridnya, dia kayak ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya melihat dia sendiri, Kiai. Itu apa termasuk sukma? Iya. Jadi kita sebut itu dengan jisim rohani ya. Kita sebut dengan jisim rohani, atau dalam istilah Imam Ghazali ar-ruhul aqli. Ada ruhul hassas, ada ruhul khayali, ada ruhul aqli. Ruhul aqli ini yang kita sebut ini ya. Jadi ketika orang misalnya lagi nyupir terus nyetel lagu dangdut, dia joget. Tapi kenapa kok mobilnya enggak goyang-goyang? Padahal dia goyang-goyang. Karena ada satu substansi yang mengontrol, fokus. Meskipun dia goyang-goyang, tapi ada sosok yang fokus. Ini disebut oleh mereka dengan master controller, ya, atau ruhul akli, atau kita sebut lebih tepatnya jisim rohani. Nah, ketika ini diolah, ya, dia kadang-kadang bisa menjadi ringan dan keluar dari tubuhnya. Misal dalam kondisi berzikir, misal dalam kondisi tidur, atau mungkin terkontaminasi, salah satu cakranya terkontaminasi. Karena sesungguhnya manusia ini tercipta dari dua unsur, ya. Manusia ini tercipta dari dua unsur, ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada unsur alamul amri, ada unsur alamul kholqi, ya. Kalau nggak salah dalam kitab-kitab risalah Ghazali, ya. Unsur alamul amri dimensinya itu alamul malakut, jabarut, ya, lahut. Unsur dimensi alamul amri, ya, alamnya ini dimensinya alamul muluk, syahadah, nasud. Dan kita nggak boleh lupa dari dua unsur ini. Manusia dari dua unsur itu. Dan yang jasad, unsur alamul kholqi, berhenti di kuburan. Sakit jantung, paru-paru, selesai di kuburan. Fisik, jasad, selesai di kuburan. Tapi kalau ruh nggak selesai, dia akan dibawa terus. Yauma yanfa'ul malun wala la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan ulama-ulama kita cara mengolah dari unsur alamul amrinya ini berbagai macam cara. Ada yang melalui dengan dzikir, thariqah dan lain sebagainya, sehingga menemukan titik-titik daripada ruh tadi itu. Ada latifatul ruh, latifatul galab, latifatul galab, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul hafi, latifatul afal, latifatul nafas, latifatul qalb. Begitu. Kalau ahli supranatural mengolah unsur ininya, ketemu cakra. Ada 7 cakra juga, sebagaimana 7 latifah. Nah, kemudian ketika sukmanya keluar, jisim rohaninya keluar, saya perlu jelaskan lagi. Ketika Al-Habib Ali Al-Habsyi ditanya tentang ilmu khatwa, toyul war ardi lil wali am kaif, apakah bumi dilipatkan bagi wali atau gimana? Kata Al-Habib, la bal al-jismu yakunu tabi'an lirruh, tetapi jisim ini ngikutin ruh. Fa'alamul ajsam murtabitun bil asbab la budda minas sabab. Dimensi jasad ini terikat dengan asbab, harus dengan sebab. Misaluhu aradta Makkah, misalnya kamu mau ke Makkah, maka kamu di situ butuh kendaraan, ya, butuh bekal. Wala tasilu illa bimasyaqqah, kamu nggak akan sampai kecuali dengan susah payah. Wa amma idza khafal jismu tabi'ar ruh, adapun kalau jisimnya ringan, maka dia akan ngikutin ruh. Misalu aratta makata khatarta makata bibalik, terlintas di hatimu ke Mekah. Wa aratal wusul ilaiha saatan, wa aratal wusul ilaiha saatan, kamu pingin ke sana dalam satu waktu. Wa anta hunaka al-jismu al-jismu tabi'an liruh, kamu punya konsep jisim ngikutin ruh. Tiftah bil bait, maka kamu akan tawaf di Ka'bah. Wa zurtal habib sallallahu alaihi wasallam saatan, kamu juga ziarah ke Nabi dalam saat itu juga. Wa raja'ta kama fi sa'ah, dan kamu juga kembali dalam waktu saat itu juga. Ini yang kita sebut jisim rohani. Dengan lintasan hati konfirmasi dia mau kemana, ke Mekah, maka dia punya jisim rohani yang, jika dia punya jisim rohani yang ringan yang ngikutin ruh, maka jisim rohaninya ngikutin lintasan ruh ke Mekah, langsung sampai di Mekah. Ini yang dimaksud dengan ilmu khatwa. Kalau lebih tepatnya mungkin raga sukma begitu, ya, raga sukma. Jadi punya konfirmasi dulu dia mau kemana, bukan langsung dia
keluar lihat badannya jalan-jalan, nah yang seperti di TV-TV, bukan, ini lebih tinggi lagi ilmu ini ilmu khatwat lebih tinggi lagi dari raga sukma, ibaratnya begitu. Makanya dikatakan dalam kitab Anwarul Qudsiyah, dalam kitab ini ya dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, wa katsiran min ashabi, banyak dari teman-temanku ya, wa katsiran ma yaqau min ashabi, sering terjadi dari teman-temanku yang sadikin, sungguh-sungguh, annahum yashaduni ma'um fil biladil ba'idah, mereka ini melihat aku di negeri yang jauh, kami Misir wa Makkah wal Madinah wal Rum, seperti Mesir, Makkah, Madinah dan Romawi. Wa yasirun yahlifuna bila annahum ra'auni hunaka yaghdatan wa manaman, dan mereka sampai bersumpah kepada Allah bahwa mereka melihat aku di sana secara sadar dan tidur. Fa'arif bidzalik sidqa iltibatihum bi, maka dari itu aku mengetahui kesungguhan rabitah mereka denganku. Fa inni ma'alimtu anni ruhtu ila tilkal bilad illa minhum, sungguhnya aku enggak mengetahui, aku enggak pergi ke negeri-negeri itu, aku tidak tahu pergi. Ma'alimtu, aku tidak tahu, anni sungguhnya aku pergi ila tilkal bilad, ke negeri-negeri itu, illa minhum, kecuali kabar dari mereka. Walaupun turuh tu hakikatan, seandainya aku pergi secara nyata, lakuntu a'lam bidzalik, aku akan tahu hal itu. Faman sadaqa itikaduhum, barang siapa yang sungguh-sungguh keyakinannya, keyakinannya, takhayyalani indahum, maka mereka akan dihayalkan aku bersama mereka. Makanya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Kitosnya mengatakan, innal awliya alladzina yusahaduna mal hujat fi manasikil haji wa hum lam yagibu an awtanihim ala kismain muttali'un ala dharik wa ghairu muttali' fa ammal kismul awal fakasir. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan bersama orang-orang haji di manasik hajinya, sedangkan mereka ini tidak pergi, tidak beranjak dari kampung mereka, maka terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengetahui ya sosok gaibnya berada di Mekah, sosok gaibnya berada di sini, ada yang tahu hal itu, ketemu siapa, ada yang tahu, wa ghairu muttali', dan kelompok yang dua nggak tahu dengan siapa sosok gaibnya ketemu, nggak tahu. Fa amal kismul awal, yang tahu, kelompok wali yang tahu sukmanya ketemu siapa, keluarga mana, fakasir, ini banyak ya, ini banyak. Nah, maka hal itu lebih tepatnya kita sebut dengan jisim rohani. Ya, baik, Allahu a'lam. Masya Allah, betul sekali Kiai. Dan banyak sekali masyayikh di sini Kiai, ketika santri-santrinya yang sudah berhaji, kemudian Kiai kenapa antum ada di sini, di waktu Mekah, itu banyak daripada wali-wali yang ada di sini, seperti itu. Masya Allah. Baik, di sini ada Akhina Adi dari Bekasi Kiai.